Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gantila Fiasa Fitri. Saya merupakan perwakilan kelompok yang akan menjelaskan mengenai tugas proyek mata kuliah Statistika Terapan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani STMKOM dengan judul penelitian tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap sistem keamanan transaksi kris. Di sini ada rumusan hipotesis, yaitu H1 terdapat pengaruh responden yang satu terhadap kepuasan Y, begitupun seterusnya. Kemudian ada link kuesioner G-form. Di sini saya akan membukanya. Nah, ini isi dari link kuesioner G-form kami. Di sini ada X4 dan Y1. X1-nya berisikan apakah Anda menggunakan kris dalam melakukan transaksi pembayaran, kemudian proses pembayaran menggunakan kris lebih praktis dibandingkan uang tunai, ini merupakan X2. Kemudian X3-nya saya merasa ada kemungkinan saldo saya hilang saat transaksi kris. X4-nya saya merasa transaksi menggunakan kris aman dari penipuan, dan Y1 saya akan merekomendasikan kris kepada teman-teman saya. Setelah itu, ini ada link spreadsheet-nya. Kita buka terlebih dahulu. Ini adalah jumlah data orang yang sudah mengisi G-form. Kemudian ada variabel X1. Cara mencari variabel X1, kita buka dulu Excel. Di sini saya udah merangkum semua yang sudah mengisi link G-form. Kemudian, cara mencari variabel X1 ini adalah dengan begini. Dengan rumus sama dengan kualitatif. Kemudian, kita blok semua X1. Setelah itu kita kembali lagi. Kita bagi 1, kemudian lalu kita enter. Dapatlah jumlah 130 orang yang menggunakan transaksi kris dalam melakukan pembayaran. Kemudian untuk mencari X1 nomor 2-nya, yaitu sama saja seperti sebelumnya, rumusnya. Yang membedakan adalah, kita blok lagi dulu. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini ada di variabel X1 nomor 2. Kita enter. Nah, ada 8 orang yang tidak menggunakan aplikasi kris dalam melakukan transaksi pembayaran. Begitupun dengan variabel selanjutnya, yaitu variabel X2, X3, X4, dan juga variabel Y. Di sini sudah saya masukkan semua data-data link orang yang mengisi G-form. Kali ini dalam melakukan tugas proyek kita menggunakan aplikasi SPSS. Oleh karena itu sebelumnya kalian harus mendownload terlebih dahulu. Setelah itu, di sini saya akan membuka aplikasi SPSS yang saya punya. Pada halaman awal akan seperti ini. Kemudian kita isi name-nya ini dengan X1, X2, X3, X4, Y1, dan total sesuai dengan isi link G-form. Kemudian tipenya numerik, ini desimal 0. Label ini X1 tadi itu mengenai keamanan, X2 privasi, dan seterusnya. Untuk values ini merupakan pilihan dari isi G-form. 1 tadi apa? Ya, kita oke kan. Ini, setelah itu
kita akan ke data view. Sebelumnya ini kosong, tetapi ini saya udah masukkan data yang ada di aplikasi Excel tadi, yang ini saya pindahkan ke sini. Saya salin. Kalau udah, kalian salin, kita buka Word-nya kembali bentar. Kalau udah kalian salin, kita pencet Analyze, terus Regression. Bentar, ada sedikit kendala. Lalu Regression, kemudian Linear. Nah, kita masukkan keamanan di X1, privasi di X2, dan sistem di X3, dan Y1-nya di dependent dan total di independent. Lalu kita pencet OK, maka akan muncullah ini untuk cara mencari rumus hipotesis, uji T, uji F, dan seterusnya. Setelah kita buka ini, kemudian kita kembali ke Word, kita akan mencari uji T dan uji F. Buka kembali SPSS-nya. Cara mencarinya yaitu yang di bagian regression ini, variabel enter atau remove, kita salin dan kita taruh di sini. Setelah itu ada uji T. Uji T, jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T-table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T-table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus mencari T-table yaitu T, buka kurung, A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. T. Nah, A ini merupakan nilai dari SIG. Nilai SIG itu yaitu 0,05, kemudian kita bagi 2, yaitu hasilnya 0,025, kemudian dibagi. N ini merupakan jumlah data orang yang sudah mengisi Gform ada berapa? Kita lihat, ada 138, kemudian dikurang K. K ini merupakan X. X tadi ada 4. X1, X2, X3, dan X4. Kita kurangkan, jadi 133,8 dikurang 4 yaitu 134, dikurang lagi 1 yaitu 133. Nah, untuk melihat uji T hitungnya, kita lihat buka tabel T hitung. Di sini terdapat, kita disuruh cari di nomor 133 untuk T hitungnya. Kita lihat dulu ini 0,05 di nomor 134. Nah, benar. 101,978. Setelah itu ada uji F. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F itu lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau F hitung kurang dari F table, maka tidak dapat pengaruh variabel X secara simultan. Hampir sama cara mencari ke table dengan F. K ini merupakan jumlah X, N merupakan sampel orang yang mengisi Gform, K ini merupakan X. Ini dapatlah hasilnya 134. Kita buka kembali uji F-nya, T-table, F-table. Ini nomor 134. Nomor 134. Nah,
3,06. Ini hasilnya 3,06. Kemudian kita akan mencari pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji. Kita buka kembali SPSS-nya. Yang di bagian koefisien. Kita salin dan kita taruh di sini. Setelah itu, pengujian hipotesis pertama H1 diketahui SIG untuk pengaruh S1 terhadap Y adalah sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung minus 3,382 lebih besar dari T table 1,978 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel S1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai T hitung tuh ialah ini, sedangkan T table-nya yang ini. Untuk yang B, pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai SIG untuk pengaruh S2 terhadap Y adalah sebesar 0,01 ini SIG-nya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung minus 5,406 ini T table 1,978 sehingga dapat disimpulkan bahwa maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian variabel S2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian ada kurva grafik. Di sini warna biru menunjukkan daerah penerimaan HO dan warna coklat daerah penolakan. Kita akan mencari pengujian hipotesis ketiga yaitu dengan cara di bagian ANOVA. Kita salin dan kita taruh di sini. Kemudian berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y1 adalah sebesar 0,000. Ini SIG-nya lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 36,969. Ini lebih besar dari F table 3,06. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kendala sistem X3 terhadap percayaan kris XY1. Kemudian koefisien determinasi kita lihat di bagian model summary-nya ini. Kita salin dan kita taruh di sini. Setelah itu, berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,589. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel S1 dan S2 secara simultan variabel Y adalah 99,9%. Kemudian ada koefisien determinasi. R2 ini merupakan R square ini. Kita taruh di sini. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,589. Hal ini mengandung arti bahwa 58,9% variasi dari variabel dependen Y1 dapat dijelaskan oleh variabel independen X1, kemudian X2, dan X3, dan juga X4 secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 41,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Untuk mencari persamaan regresi linear berganda, kita lihat lagi tabel yang sebelumnya. Yang pertama ada di sini. Untuk Y, kepercayaan itu kita lihat di sini 2,74. Kemudian untuk X1-nya kita lihat lagi di sini minus 27,8 dan seterusnya sampai kesadaran yaitu 485. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya sebagai perwakilan kelompok meminta maaf.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.